Beberapa hari terakhir ini, masyarakat Indonesia sedang gempar dengan informasi akan adanya gempa dahsyat yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia. Konon, gempa ini adalah bencana alam yang sangat dahsyat, bahkan mampu merusak beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut BMKG, baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah peringatan bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami bencana alam yang sangat dahsyat, yaitu gempa megatrust, dan bencana ini konon hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena, ya, terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Apa yang menyebabkan Elohim menghukum umatnya karena segala dosa? Mari kita melihat bagaimana dunia di zaman ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan pemberontakan. Apakah dia akan diam? Apakah Elohim tidak akan menyelesaikan dunia ini? Apa Elohim tidak akan menutup segala sesuatu di bumi ini? Bumi akan berlalu selagi Elohim masih memberikan kesempatan, selagi Elohim masih memberikan kemurahan hatinya. Maka raihlah kesempatan itu, pergunakan kesempatan itu untuk saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada sore hari ini, topik yang saya bawakan adalah topik yang saya bawakan tadi malam, hanya terputus, ya. Gempa megatrust, ya. Kenapa harus ini yang saya bawakan? Karena ini menjadikan manusia resah. Ini menjadikan manusia benar-benar berjaga-jaga dengan pemberitaan-pemberitaan yang dikumandangkan oleh BMKG, ya, oleh para ilmuwan-ilmuwan. Banyak yang chat sama saya, banyak yang bertanya sama saya semenjak pengumuman itu dinyatakan, ya, mereka sudah mulai khawatir. Saya hanya terheran-heran melihat pengumuman pemberitahuan itu. Terheran-herannya saya di mana? Bukan atas pemberitahuan itu, tetapi saya terheran-heran karena apa? Satu, sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena, ya, terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk Selat Sunda. Ingat, saudara terkasih, sudah beberapa waktu lamanya Elohim menyampaikan kepada kita, bahkan melalui pelayanan ini, Selat Sunda, semua wilayah-wilayah itu Elohim sudah sebutkan. Namun bagaimana saudara di saat Elohim yang berfirman? Di sini satu lagi keheranan saya. Di saat Elohim berfirman, apakah saudara berjaga-jaga? Yang ada saudara mengabaikan. Namun mengapa di saat manusia yang menyampaikannya, saudara pun takut? Yang seharusnya di saat Elohimlah yang menyampaikan, saudara takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang kelihatan di sini? Manusia lebih takut dengan pemberitaan, dengan apa yang dilihat oleh matanya, daripada apa yang bersumber daripada Roh Kudus. Sementara sesungguhnya Roh Kuduslah yang telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Kalaupun wilayah-wilayah itu telah disebutkan oleh BMKG, Elohim telah terlebih dahulu, bahkan bertahun-tahun Elohim memberikan warning bagi kita semua. Tidak pernah hentinya. Bahkan melalui pelayanan ini Elohim selalu berfirman supaya saya selalu menyampaikan kepada saudara wilayah-wilayah yang telah masuk di dalam nubuatan akan segala sesuatu yang hendak terjadi. Namun sesungguhnya Elohim menyampaikan itu, Elohim melihat, Elohim mengharapkan manusia untuk benar-benar berseru-seru kepadanya, untuk membangun hubungan kepadanya.
Coba saudara bayangkan, alangkah berdukanya Elohim di saat manusia yang memberitahukan kepada saudara. Di sanalah rasa takut saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa was-was saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa berjaga-jaga saudara itu mulai ada. Tetapi di saat Elohim yang berfirman, saudara acuh tak acuh. Saya tidak heran lagi, saya tidak kaget lagi dengan wilayah-wilayah yang disebutkan itu. Dari mulai tahun 2016, 17, 18 sampai tahun 2024, Elohim telah berfirman supaya wilayah itu selalu berjaga-jaga. Di mana saudara yang Tuhan yang Elohim telah tunggu? Dari mulai 2016 telah diberitakan. Baik, memang YouTube ini ada semenjak tahun 2021. Baik, kita hitung dari 2021, tapi di Facebook saya telah sampaikan dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2021, di mana saudara yang mendengar itu? Apakah saudara peduli? Apakah saudara punya hati untuk benar-benar mengambil sikap? Apa saudara punya hati untuk benar-benar mengambil tindakan? Bukankah sudah dari dahulu Elohim berfirman ya, engkau yang berada di daerah A, engkau yang berada di daerah B, sesuatu yang besar akan terjadi dan mengguncang. Engkau yang ada di pesisir-pesisir pantai, keluarlah. Bukankah Elohim telah berfirman bagimu sebelum segala sesuatu yang diberitakan? Tetapi karena ketegar-tengkukan manusia ya, segala sesuatu Tuhan pakai untuk memberitahukan bagi kita. Tuhan Elohim tahu kita hanya percaya kepada manusia. Manusia hanya percaya kepada apa yang dilihatnya saja. Lihat bangsa Israel, bagaimana mereka menuntut seorang raja, karena mereka tidak melihat Elohim, sang pencipta langit dan bumi yang adalah raja. Tetapi raja pun membukakan itu dengan memberikan Saul kepada bangsa Israel. Yang sesungguhnya Elohim tidak menginginkan manusia atau umat Israel ya, memiliki raja seorang manusia. Cukuplah Elohim, tetapi itu pun Elohim bukakan. Dan apa yang terjadi atas raja itu? Dan saat ini saudara pun menuntut, banyak umat manusia menuntut supaya pemberitaan ini semakin saudara percaya melalui apa-apa yang kita lihat, baik itu melalui ilmuwan, melalui BMKG. Dan alangkah sedihnya hati Tuhan di saat BMKG yang membukakan ya, saudara pun was-was, saudara pun resah, saudara pun khawatir, saudara pun takut, saudara pun berjaga-jaga, bahkan siap ambil tindakan. Mengapa di saat Elohim yang berfirman saudara tidak mengambil tindakan? Bukan berita lagi baru lagi itu bagi saya. Itu bukan berita baru lagi bagi tim ini. Karena tidak lewat bulan, tidak lewat tahun, itu selalu diberitakan oleh Bapa Elohim ya, wilayah-wilayah itu. Namun hari ini saya sampaikan kepada saudara, banyak yang bertanya, Bu, apakah kami keluar? Bu, apakah kami masih tetap? Kemana kami harus pergi? Kenapa sekarang di saat pengumuman itu saudara luntang-lantung untuk mencari tempat? Mengapa sekarang saudara bingung? Bukankah telah terlebih dahulu Elohim berfirman bagimu keluar? Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Walaupun sekiranya 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Bukankah seharusnya saudara percaya kalau dialah yang berfirman, yang seharusnya saudara sudah bisa tenang, tidak resah, tidak tergesa-gesa. Syukur-syukur tidak terkena akan musibah itu. Di saat diadakan pemberitaan seperti ini, di mana imanmu? Waktu Elohim berfirman, imanmu begitu kuat mengatakan, oh Elohim akan melindungi, oh Elohim akan meluputkan kami. Bahkan berani-beraninya mencela dan menghujat pelayanan ini ya. Kenapa sekarang di saat BMKG yang menyampaikan saudara takut ya? Di mana imanmu? Lanjutkan iman itu yang engkau sampaikan di saat Elohim yang mengatakan kalau itu akan digoncang.
Bukankah Elohim sudah jauh hari mengatakan Selat Sunda, Jawa, Bali, Sulawesi, Irian Jaya? Bukankah Elohim sudah terlebih dahulu berfirman? Tapi apa yang kau katakan di hadapan Elohim? Engkau berkata Tuhan besertaku. Engkau berkata kami akan diluputkan. Kami tidak takut. Emang Tuhan menakut-nakuti? Tidak. Elohim tidak menakut-nakuti. Tapi karena kasihnya Elohim memberitahukan kepada saudara. Namun mengapa sekarang di saat BMKG itu memberitahukan saudara mau lari, saudara mau keluar, saudara mau pindah? Ya sudah, tetap saja di sana. Bukankah itu imanmu dahulu di saat Elohim berfirman? Kenapa di saat manusia yang menyampaikan pemberitahuan itu saudara takut? Berarti tanpa saudara takut. Tanpa saudara sadari, saudara lebih takut kepada manusia daripada kepada Elohim. Bukankah ini yang dikatakan angkatan yang tegar tengkuk, yang kurang percaya? Saya tidak bisa menjawab di saat saudara katakan, Bu Heni, coba menurut ibu, apakah ini akan terjadi? Saya bukan Elohim. Saya manusia, sama seperti saudara. Saya tidak tahu itu terjadi atau tidak, tetapi saya hanya akan menyampaikan apa yang Elohim sampaikan. Bencana akan terjadi atas wilayah A, B, C, D, dan E, dan sebagainya. Kapan akan terjadi? Dan kalaupun tidak terjadi, hanya Bapa yang tahu. Tetapi saya yang Elohim sampaikan pemberitaan itu. Saya bahkan berdoa supaya itu tidak terjadi. Bahkan saya menghimbau saudara sekalian supaya berdoa, bermohon kepada Elohim sebagaimana bangsa Niniwe berdoa dan bermohon. Mereka bertekuk lutut di hadapan Elohim memohon supaya itu tidak terjadi. Jadi mari kita bertobat. Saya akan bacakan sembari dicek jaringan ya. Ada pesan yang Elohim berikan ya. Nanti dulu nasihat-nasihatnya. Elohim menyampaikan hal ini kemarin ya. Ini di saat buka Sabat, hari Jumat ya, di saat buka Sabat, di saat kami ibadah, kuasa ilahi meliputi dan Elohim berfirman. Sebenarnya saya ada video di saat saya kepenuhan ya. Dan ini nanti saya tidak mengerti caranya, tapi nanti saya akan upload ya. Kami akan upload, mungkin yang tahu nanti saudara Immanuel ya. Tetapi apa yang disampaikan ini saya sudah catat ya. Karena videonya itu ya, kalau saya kepenuhan tidak seperti ini, sangat tegas ya. Kadang ada tegasnya, kadang juga ada nangisnya. Tapi terserah saudara mau mengejek saya mau bagaimana di saat melihat video, karena banyak orang melihat video-video yang seperti itu kadang mengejek ya. Jangan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman ya. Elohim berfirman, penyelamatan telah dinyatakan kepada seluruh bumi, namun mereka mengabaikannya. Mereka menganggap rendah segala nubuatan. Mereka menganggap rendah segala firmanku. Aku memberitahukan segalanya bagi seluruh bumi. Akan tetapi mereka meniadakan apa yang telah aku sampaikan kepada seluruh bumi. Hari sudah akan tiba. Penghukuman atas bumi akan diberikan. Memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi di saat teguran-teguran terjadi, itu hanyalah teguran yang diizinkan untuk menyadarkan umat manusia supaya semakin banyak yang bertobat, supaya semakin banyak yang bertekuk lutut di hadapan Elohim ya. Sesungguhnya akulah Elohim yang berkuasa hodedahaka iralama sikarada one naha nahala hasadahu denaha nahala hasada inhala hasana. Elohim berfirman, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu. Namun di manakah engkau? Namun di manakah hatimu? Di manakah engkau yang mendengarkan firmanku? Engkau mengabaikannya. Engkau mengeraskan hatimu. Bukankah seharusnya engkau perbuat sesuatu yang telah aku perintahkan bagi engkau?
namun engkau mengabaikan segala pemberitahuan yang aku berikan bagimu. Engkau mengabaikan firman-Ku. Engkau akan melihat, akulah yang berfirman, akulah yang menyatakan segalanya bagimu. Akulah yang berfirman, memberitahukan segala apa yang akan terjadi di seluruh bumi ini. Namun engkau mengabaikanku, engkau tidak peduli akan aku. Engkau tidak mendengar seruanku, dan engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Karena kekerasan hatimu, karena keinginan dagingmu, karena kenikmatan hidup, engkau melupakan segala hubunganmu akan aku. Aku memperingatkanmu, telah memperingatkanmu, namun engkau mengabaikanku. Saatnya bagimu untuk melihat, akulah yang telah memberitahukan bagimu segala sesuatu, segala apa yang akan terjadi di dalam seluruh bumi ini. Akulah Elohimmu yang telah berfirman bagimu. Haleluya. Saya akan lanjut membaca. Bisa tidak saudara merasakan bagaimana sedihnya hati Elohim ya? Bahkan saya membacakan ini pun dia datang dan berfirman. Itu karena apa? Karena dia melihat bagaimana kita yang kurang dan sangat tidak peduli akan dia. Saya akan lanjut. Sesungguhnya akulah Elohim yang berkuasa. Penghukuman akan terjadi, kesesakan, kesusahan akan melanda bumi. Banyak yang tidak tahan uji karena mereka tidak mengenal aku. Mereka mengatakan mengasihi aku, akan tetapi sungguh mereka tidak mengenal aku. Aku Elohim berfirman bagimu, sampaikanlah. Berjaga-jagalah, karena aku akan menyatakan segalanya ke dalam bumi ini. Karena sungguh bumi akan berlalu, namun firmanku kekal selamanya. Elohim berfirman, mereka hanyalah manusia yang hanya akan percaya dengan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi artinya di sini, supaya seluruh manusia percaya, apakah menunggu sesuatu itu terjadi dulu di hadapan kita baru percaya? Saya menangis, memohon supaya itu tidak terjadi. Saya akan lanjut. Hasan. Haleluya. Berbahagialah selalu hai engkau yang selalu menanti-nantikan kedatanganku, dengan pelita yang menyala-nyala dan minyak dalam buli-buli yang engkau persiapkan menyongsong hari kedatanganku. Aku mengasihimu. Aku menantikan engkau. Aku menantikan para mempelaiku yang selalu setia menantikan kedatanganku. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihi engkau. Berbahagialah selalu yang berseru-seru di dalam namaku. Berbahagialah yang selalu menanti-nantikan aku dalam sukacita. Damai yang daripada sorga memberkati kehidupanmu sampai kedatanganku. Aku menyatakan firmanku bagi setiap orang yang percaya dan mengasihiku dan yang mengenal aku. Aku yang mengasihimu. Berbahagialah selalu. Hosanna, haleluya. Dan di saat menyampaikan ini, di saat diliputi oleh kuasa ilahi,
Elohim memperlihatkan bagiku beberapa wilayah. Dan wilayah-wilayah ini yang Elohim sampaikan, yang Elohim bukakan, berdoa sungguh-sungguh. Di saat kepenuhan, Elohim mengatakan, bahkan banyak desa-desa, banyak wilayah-wilayah yang akan tenggelam. Bahkan berulang lagi disampaikan, jauhkanlah perkotaan. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa di bawah, ya. Elohim memperlihatkan hempasan. Elohim berfirman, perhatikan antara Sumatera dan Jawa, hempasan yang lebih besar akan terjadi. Di mana engkau yang ada di wilayah ini? Saya ingat beberapa tahun lalu, ya, antara bulan 10, saya tidak tahu tahunnya tepatnya, ya. Elohim berfirman tentang Banten dan Lampung, ya. Saya sampai menangis, ya. Saya sampai berseru-seru, Lampung, Banten berdoa, aku mohon berdoa, karena Elohim menunjukkan air yang akan menghempas, dan itu terjadi. Dan kenapa saat ini disampaikan kembali? Ada apa? Saya tidak tahu wilayah-wilayah di Selat Sunda itu tepatnya seperti apa, ya. Karena berulang kali Selat Sunda, Elohim peringatkan bagi kita, Selat Sunda, Selat Sunda. Dan sekarang dibukakan melalui BMKG. NTT, ini sebenarnya sesuatu yang harus direnungkan, ya. Saya tidak tahu apa video ini bisa nggak, Noel? Jangan menunggu. Lihat dulu NTT, videoku yang kemarin. Apa bisa ditayangkan di sini? Apa bisa ditayangkan? Saya coba membuka sedikit, ya, tentang NTT, bagaimana Elohim menangis untuk negerimu, ya. Saya tidak tahu apa bisa dimunculkan di layar sebentar, ya. Sedikit saja tentang NTT, ya. Video yang kemarin ini. Oh, saya tidak tahu apa kelihatan, tapi ini videonya. Mungkin suaranya tidak akan kedengaran kali, ya. Baiklah, mungkin nanti saya akan posting ini, ya. Ini videonya hari Jumat malam, ya. Di saat kuasa ilahi meliputi, dan ini ada pesan khusus kepada NTT. Bagaimana Elohim itu benar-benar berduka, ya, menyampaikan tentang NTT. Apa yang harus aku beritahukan, Tuhan? Apakah aku harus memberitahukan kalau itu harus terjadi? Oke. Mungkin nanti besok kami akan kerjakan. Tetapi pesan khusus untuk NTT yang saya ingatlah dulu, ya. Elohim sampaikan kalau NTT itu sesungguhnya adalah satu wilayah atau umat yang benar-benar Elohim berkenan atasnya, ya. Dan sebenarnya Tuhan seperti menyatakan kubah atau perlindungan, namun itu dihancurkan
Ya. Dan Elohim katakan, engkau menghancurkannya karena kepercayaanmu akan leluhurmu. Ya. Jadi NTT saya sampaikan harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Apalagi ada wilayah-wilayah yang disampaikan lagi, ya, Bali, Banyuwangi, Jawa Barat, Lombok, Sibolga, Tarutung. Ini dari Sabang sampai Merauke berjaga-jaga, ya. Sumatera pulau-pulau kecil harus berdoa, ya. Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Irian Jaya, Halmahera, dan terlebih Elohim ingatkan Jawa Barat. Ya, saya tidak tahu Banyuwangi, saya belum pernah dengar, dan baru kali ini saya tidak tahu wilayah ini di dekat apa dan itu di Jawa mana, saya tidak tahu. Tetapi Elohim juga menekankan, ya, Banyuwangi, Jawa Barat, supaya tetap berjaga-jaga, ya, tetap berdoa. Ingat, benar, hari ini nyatakan kembali imanmu sebagaimana imanmu terdahulu, di mana di saat Elohim berfirman atas wilayah-wilayahmu, engkau mengatakan kalau Elohim berdaulat, Elohim menyatakan kuasanya, Elohim menyatakan perlindungan dan pertolongannya. Dan sekarang juga, ya, nyatakan kembali imanmu tersebut, ya. Nyatakan kembali imanmu itu agar kiranya semuanya itu dihalaukan dari seluruh wilayahmu, agar kiranya tempatmu terlindungi dari segala sesuatu yang akan terjadi, ya. Apapun itu, walaupun itu gempa, tsunami, banjir, longsor, apapun itu, tetap berdoa agar kiranya wilayahmu diluputkan dari segala bencana-bencana. Namun sekalipun itu terjadi, berdoalah agar kiranya engkau diluputkan daripada bencana tersebut. Dan kalaupun itu terjadi, jangan pernah kecewa. Karena apa? Sesungguhnya bukankah Elohim telah berfirman bagi kita, sebelum kedatangannya akan banyak sesuatu hal yang akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Kelaparan, sampar akan terjadi di mana-mana. Hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui, harus kita waspadai. Itu pentingnya kita untuk mendengar, membaca firman Elohim, ya. Jangan merasa di zona nyaman. Jangan merasa dunia ini baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya berulang kali sampaikan kepada saudara, ya, ada beberapa hal yang kami ketahui, yang kami tidak bisa ungkapkan, ya. Saudara yang harus bayar harga. Kemarin juga ada seorang ibu yang datang dari Jakarta. Dan saya sampaikan hal-hal yang kami bukakan, ya, ini tidak bisa kami bagikan kalau tidak selesai, ya. Dan namun itu adalah hal penting yang harus kita ketahui, karena sesungguhnya dunia ini sudah diagendakan. Ini yang harus kita tahu, tahapan-tahapan apa yang akan terjadi. Lihat, ya, ini saya mau saudara benar-benar memakai logika dulu di sini, ya. Coba perhatikan wilayah-wilayah itu di mana saja. Perhatikan. Gempa Megatrust adalah bencana alam yang dikenal sebagai salah satu gempa paling kuat dan sangat dahsyat, sehingga dapat berpotensi memicu gempa bumi dahsyat dan tsunami besar. Dan tak hanya itu saja, gempa Megatrust ini juga diperkirakan memiliki dampak yang sangat luas, serta diperkirakan dapat menghancurkan beberapa wilayah di Indonesia. Dan menurut penjelasan BMKG, aktivitas gempa Megatrust ini bisa terjadi karena adanya pergerakan dan saling bertabrakan antara lempeng tektonik bumi yang mengakibatkan tekanan besar, sebelum akhirnya melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi Megatrust. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, sehingga apabila terjadi pergeseran dan saling bertabrakan pada lempeng tektonik tersebut, Indonesia akan mengalami ancaman yang sangat serius. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, bahwa gempa Megatrust yang mengancam di Indonesia
diperkirakan berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Selat Sunda hingga wilayah Mentawai Siberut. Selain itu, dikabarkan bahwa ancaman gempa dahsyat di wilayah tersebut dapat mencapai kekuatan dengan magnitudo maksimal 8,7 hingga mencapai 9 skala Richter, yang kemungkinan bisa saja terjadi. Menurut data BMKG, berikut adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki potensi terkena dampak apabila gempa megatrust yang diprediksi oleh BMKG terjadi. Yang pertama, ada wilayah pesisir barat Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak gempa ini, karena gempa megatrust membentang sepanjang pantai barat Sumatera. Selain itu, wilayah ini akan berpotensi memicu gempa hingga mencapai magnitudo 8,9 dan disusul dengan tsunami setinggi puluhan meter. Dan wilayah di pesisir barat Sumatera yang memiliki risiko tinggi, diantaranya adalah Aceh, meliputi Banda Aceh, Meulaboh, dan kota pesisir lainnya. Sumatera Utara, meliputi Medan, Sibolga, Nias. Sumatera Barat, meliputi Padang, Pariaman, Kepulauan Mentawai. Lalu Bengkulu, meliputi Bengkulu, Muko-Muko, Enggano. Lampung, meliputi Bandar Lampung, Kalianda, dan pesisir Lampung. Yang kedua, ada wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selanjutnya, Pulau Jawa juga menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak adanya gempa megatrust ini. Pulau Jawa bagian selatan telah membentang sepanjang pantai selatan Jawa, sehingga memicu potensi gempa besar dengan disertai oleh tsunami. Dan wilayah di Pulau Jawa yang memiliki risiko tinggi, diantaranya adalah Banten, meliputi Anyer, Carita, Pandeglang. Jawa Barat, meliputi Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo. Jawa Tengah, meliputi Kebumen, Purworejo, Cilacap. Jawa Timur, meliputi Pacitan, Trenggalek, dan Banyuwangi. Yang ketiga, ada wilayah Nusa Tenggara. Selain Sumatera dan Jawa, gempa megatrust di selatan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi yang dapat memicu adanya gempa dan tsunami. Dan wilayah di Nusa Tenggara yang memiliki risiko tinggi, diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, meliputi Mataram, Lombok, Sumbawa. Nusa Tenggara Timur, meliputi Kupang, Flores, dan Sumba. Yang keempat, ada wilayah Sulawesi Utara. Sebagian wilayah Sulawesi Utara juga menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak gempa ini, karena gempa megatrust yang terletak di lepas pantai utara Sulawesi dapat menyebabkan gempa besar disertai dengan adanya tsunami. Dan wilayah di Sulawesi Utara yang berpotensi terdampak, diantaranya adalah Bitung, Manado, dan Bolang Mongondo. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.